Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel Kajian Online. Kemarin rapat kabinet dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah kementerian dan juga para menteri. Ada hal yang menarik ketika ini salah seorang menteri yaitu Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan meminta atau ya ini mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk meminta para awak wartawan meninggalkan ruangan karena menurut Ibu Sri Mulyani ini akan membahas soal RAPBN 2026. Ya teman-teman, hal menariknya di sini kenapa Ibu Sri Mulyani tidak ingin ada wartawan yang meliput dikarenakan ada hal-hal penting yang akan dibahas. Nah, tapi bukan wartawan namanya kalau misalnya tidak bocor. Rupa-rupanya ini Ibu Sri Mulyani ingin membahas soal kemampuan Indonesia untuk membayar hutang jatuh tempo sebesar 800 triliun. Itu angka yang sangat besar loh teman-teman. Jadi dari informasi yang kita dapat dari wartawan Metro TV, Indonesia ini harus membayar 800,33 triliun. Nilai terbesar sepanjang sejarah ini adalah hutang jatuh tempo. Nah, profil hutang jatuh tempo pemerintah mengalami kenaikan pada 2026 dari sebelumnya 803,19 triliun per 30 April 2024 menjadi 833,96 triliun berdasarkan catatan per 2025. Sementara itu untuk tahun ini nilainya masih tetap yakni 800,3 triliun. Namun pada tahun-tahun setelah 2026 seperti 2027 angka utang masih di atas 800 triliun. Barulah setelah itu mulai mengalami penurunan konsisten hingga 2033 di bawah 500 triliun. Jadi teman-teman ini sangat miris karena wartawan tidak diperbolehkan mendengar hal sepenting ini. Ibu Sri Mulyani ingin minta uang. Intinya teman-teman, kenapa wartawan nggak boleh sampai meliput? Karena ini hal yang sangat penting. Di mana Indonesia mampu nggak itu bayar hutang jatuh tempo 800 triliun. Kita juga tidak tahu apakah Pak Prabowo punya uangnya atau tidak. Yang jelas kalau tidak punya uang ya bayar hutang dengan hutang. Nah, biar lebih lengkap kita juga sudah mengumpulkan berbagai informasi-informasi terkait kemampuan Indonesia, apakah Indonesia punya uangnya 800 triliun. Sedangkan ya makan bergizi gratis saja itu uangnya lewat pemotongan anggaran-anggaran dari berbagai kementerian. Nah, kita mending simak dulu saja teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, kita simak video selengkapnya. Terima kasih izin Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak dan Ibu sekalian dari Kabinet Merah Putih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan Kabinet, kami ingin menyampaikan rancangan APBN 2026. Namun karena ini adalah persiapan nota keuangan, Bapak, apakah pers masih ada di sini? Karena nanti Bapak tanggal 15 akan menyampaikan di depan DPR. Baik, terima kasih. Sahabat pers, sudah disiapkan makan dan minuman yang baik. Ngusirnya secara halus, nggak mengusir. Pemirsa, tahun ini pemerintah harus membayar utang jatuh tempo 800 triliun rupiah. Nilai tersebut adalah nilai yang terbesar sepanjang sejarah. Pemirsa, profil utang jatuh tempo pemerintah mengalami kenaikan pada tahun 2026. Sebelumnya 803,19 triliun rupiah yang berdasarkan data per 30 April 2024 menjadi 833,96 triliun rupiah berdasarkan catatan per 2025. Sementara itu untuk data pada tahun ini masih tetap sama, yakni 800,3 triliun rupiah. Namun pemirsa, tahun-tahun setelah 2026 seperti 2027 akan di atas 800 triliun rupiah dan barulah setelahnya mulai mengalami penurunan konsisten hingga tahun 2033 di bawah 500 triliun rupiah. Pemirsa, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menjelaskan
Khusus untuk tahun 2026, profil utang jatuh tempo pemerintah mengalami kenaikan karena dua efek faktor, yaitu kurs dan juga penerbitan utang baru yang jatuh tempo pada tahun 2026. Adapun profil utang jatuh tempo terbaru pemerintah mulai 2027 sebesar 821,6 triliun rupiah atau lebih tinggi dari catatan sebelumnya yang nilainya mencapai 802,61 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2028 menjadi 794,42 triliun rupiah dari catatan sebelumnya sebesar 719,81 triliun rupiah. Untuk periode setelahnya, yaitu di tahun 2029, pemirsa, menjadi 749,71 triliun rupiah dan tahun 2030 menjadi 636,05 triliun rupiah. Sementara untuk tahun 2031 menjadi 526,37 triliun rupiah, 2032 menjadi 443,13 triliun rupiah, dan 2033 menjadi 419,09 triliun rupiah. Sementara untuk tahun 2034 kembali naik sedikit menjadi 520,72 triliun rupiah. Juga kejaksaan. Karena dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Bila perlu, rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa mengisap kekayaan kita, bagaikan mengisap darah. Ada. Ini namanya realisme. Kita bukan anak kecil. Kita duduk di sini, di kabinet ini, saya sebagai presiden, wakil presiden semua, kita di sini bukan anak-anak kecil. Kita tidak bisa dibohongi, kita tidak bisa ditipu lagi. Kita ingin baik. Kita ingin beri kesempatan kepada semua. Tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus. Saudara-saudara, alhamdulillah arah kita di bidang pangan cukup berhasil. Cadangan yang ada di pemerintah sekarang terbesar sepanjang sejarah. Nilai tukar petani meningkat dan nanti menteri-menteri akan laporan masing-masing. Ini sebagai pembukaan. Tetapi di sini saya tekankan bahwa strategi kita ternyata berada di arah yang sudah benar. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian tentunya kita sekarang saya persilakan beberapa menteri untuk melaporkan kondisi di sektor masing-masing. Kita prioritaskan tentunya para menteri sebagai leading sektor, sebagai leading katakanlah sebagai ketua satgas di bidang masing-masing yang prioritas. Pangan, energi, pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, kemudian pembangunan SDM, kesehatan, perumahan. Saya persilakan Sekretaris Kabinet untuk mengatur laporan-laporan masing-masing. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, setelah ini kita akan melaksanakan laporan dari masing-masing kementerian terkait program prioritas, diawali dari laporan Ibu Menteri Keuangan, kemudian selanjutnya Menteri Investasi, Menteri Pertanian, Menteri ESDM, Kepala Badan Gizi Nasional, Menteri Sosial, Menko Pangan, dan selanjutnya Menteri
Dikdasmen dan Mendikti. Dipersilakan untuk Ibu Menteri Keuangan. Terima kasih. Izin Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak dan Ibu sekalian dari Kabinet Merah Putih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan Kabinet, kami ingin menyampaikan rancangan APBN 2026. Namun karena ini adalah persiapan nota keuangan, Bapak, apakah pers masih ada di sini? Karena nanti Bapak tanggal 15 akan menyampaikan di depan DPR. Baik, terima kasih. Sahabat pers, sudah disiapkan makan dan minuman yang baik. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan, kita telah menyimak ini berbagai informasi yang sudah kajian online kumpulkan terkait RAPBN 2026, dan ini fall besar ya, sebuah lubang besar di APBN kita di mana Indonesia harus membayar utang jatuh tempo sebesar 800 triliun lebih, dan ini tercatat teman-teman menurut dari press release Metro TV adalah hutang terbesar jatuh tempo Indonesia sepanjang sejarah. Jadi wajar ya kalau misalnya ini Ibu Sri Mulyani nggak mau kalau wartawan ini sampai tahu, tapi ya bukan wartawan kalau misalnya nggak bocor sedikit-sedikit mah ya. Jelas kita berharap Pak Prabowo ini punya cara lah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan keuangan Indonesia. Tapi yang jelas hutangnya, kalau misalnya kita barusan lihat dari ini press release Metro TV, hutang itu bakal terus naik. Mudah-mudahan nggak kebayar juga ya. Gimana nih menurut kalian? Tepat nggak sih bayar hutang dengan hutang? Oh ya, mungkin itu sudah nggak ada jalan lagi. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.